Halo, aku Naufal Pimeliko dari Teknik Informatika 135 18146 NIMku. Nah, jadi aku hari ini akan jelasin tentang algoritma Early sebagai evaluator dalam penentuan kebenaran suatu bahasa. Ya, jadi kita mulai dulu dari definisi bahasa. Nah, bahasa itu uh, secara definisi itu kayak medium. Di sini ada atau suatu sistem terstruktur yang digunakan untuk berkomunikasi. Intinya pasti ada pihak yang kita ajak berkomunikasi. Jadinya ini bahasa itu sebagai medium supaya kita bisa menyampaikan maksud kita. Nah, di sini ada macam-macamnya. Nah, intinya tapi bahasa itu punya tiga karakteristik yang pasti ada, yaitu intinya atau macam-macam bahasa itu punya tiga persamaan, yaitu pertama sebagai medium komunikasi termasuk monolog. Yang kedua, bahasa juga memiliki simbol-simbol yang menyusunnya. Berarti kan kayak misalkan kalau bahasa Indonesia pakai alfabet, kalau mungkin bahasa Jepang pakai hiragana, katakana, bahasa Arab pakai huruf Arab dan sebagainya. Nah, kemudian bahasa juga yang ketiga punya metode atau aturan khusus yang mengatur supaya gimana bahasa itu dibentuk. Nah, kemudian bahasa itu juga ada dibagi jadi dua, yaitu bahasa natural yang intinya bahasa biasa kita ngomong, yaitu kayak misalkan bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Jepang, bahasa Arab dan sebagainya. Kemudian juga ada bahasa formal. Ini itu udah lebih spesifik dan biasanya aturannya lebih baku. Dan biasanya lebih kaku, berarti intinya buat menjamin supaya dia tuh keambiguannya sedikit. Kalau bisa nggak ada redundansi sama tidak literal bahasa formal. Nah, kemudian tadi aku juga sebelumnya bahas tentang aturan-aturan. Nah, jadinya ada istilahnya itu grammar, di mana grammar itu aturan gimana suatu bahasa itu dibentuk. Jadinya kalau nanti ada namanya istilahnya formal language theory, yaitu ngatur gimana bahasa formal dibentuk. Nah, itu ada formal grammar. Ya, intinya formal grammar sama grammar kurang lebih sama. Tapi intinya dia tuh punya yang namanya formal grammar itu non terminal simbol. Artinya nanti karakter, misalkan suatu bahasa Inggris tuh punya ada I, I'm tuh ke I, you itu tuh kan masuk ke suatu subjek istilahnya. Atau nah itu tuh nanti kayak cluster-cluster yang bisa ngeproduksi cluster lain. Ya mungkin nanti bakal gue jelasin lagi deh. Nah, kemudian ada terminal simbol. Terminal simbol tuh kayak simbol nyatanya, berarti kayak kumpulan karakter yang benar-benar emang muncul gitu. Kayak bahasa Indonesia berarti aku, kamu, bahasa Inggris you, I gitu. Nah, kalau kemudian ada aturan produksi, yaitu intinya biasanya nanti LS, jadi yang di left side ngeproduksi yang di right side. Jadi yang dari yang sebelah kiri bisa ngeproduksi yang sebelah kanan. Kemudian formal grammar itu tipenya ada macam-macam. Tapi aku nggak bakal lebih jelasin lebih jauh. Tapi intinya yang nanti bakal lebih dibahas di sini itu nanti namanya ada di tingkatan 1 atau konteks free grammar di type 1. Nah, tadi non terminal tuh intinya kayak karakter intermediate supaya dia tuh dari non terminal tuh produksi non terminal lain, karena non terminal itu cuma non terminal yang bisa ngeproduksi karakter, sedangkan terminal tuh udah paling akhir, jadi udah nggak bisa ngeproduksi. Nah, kemudian ada start symbol, biasanya S itu tuh buat non terminal awal supaya bisa ngedefinisi. Nah, kemudian kita lanjut ke algoritma yang mau kita pakai, itu algoritma Early. Nah, algoritma Early itu terapin dari yang apa yang kita pelajarin, namanya dynamic programming. Dynamic programming itu apa? Ya intinya dynamic programming itu kalau kasarnya brute force, dimana kita nyoba kemungkinan tapi ada pakai optimisasi dengan penggunaan memori. Jadinya ibaratnya kalau orang bilang biasanya brute force with memorization atau optimization with memory. Jadinya kita kalau misalkan kita udah pernah hitung, kita nggak usah pakai itu lagi. Jadi kita udah langsung, misalkan kita udah pernah ngitung 1 tambah 2. 1 tambah 2 tuh nanti kalau di masa depan ada, kita nggak usah ngitung 1 tambah 2 lagi, tapi kita emang udah simpan di suatu tempat. Nah, itu kasarnya
dynamic programming kayak gitu. Nah, dynamic programming itu juga dibagi dua, ada top down, intinya dari yang general kita pecah-pecah ke struktur-struktur kecil. Nah, kemudian nanti kita lihat lagi struktur besarnya dan kita menyelesaikan dari persoalan yang lebih umum ke yang lebih ke lebih yang kecil. Kita menyelesaikannya itu top down. Kalau bottom up itu tuh kita dari sub-sub persoalan, kita masih belum tahu gimana akhirnya, tapi kita coba sub-subnya dulu, nanti kita satuin, kita combine sampai nanti ternyata kita bisa dapat hasil akhirnya. Nah, itu bottom up. Nah, kalau early algorithm sendiri, dia tuh nanti implementasiin algoritma dynamic programming yang top down. Jadinya kalau misalkan kita ilustrasiin nih kayak gini, dia nanti dari paling atas. Itu tadi kan aku bilang kalau kayak gini itu dari start simbol ya. Berarti di sini paling atas S. Nah, itu nanti dipecah ke yang kemungkinannya. Jadi S bisa jadi apa aja. Nah, terus nanti dipecah lagi kayak gini, dipecah. Jadi kita bakal nyelesainnya dari atas. Beda sama algoritma lain. Mungkin nanti kalau kalian belajar ada yang namanya Chok-Unger-Kasami CYK. Nah, itu dia nyelesainnya berarti dari bagian bawah sampai apakah bisa dapat S atau enggak. Nah, kalau dari top down kita sebaliknya, dari S apakah bisa jadi karakter yang kalau misalkan contoh di sini berarti S itu nanti bisa ngasilin karakter I prefer morning flight dari grammar atau dari aturan yang sebelumnya udah kita kasih itu. Nah, kalau di sini kan berarti bisa nih. Dia nanti dipecah-pecah jadi pokoknya ada satu titik di mana bisa jadi I prefer a morning flight gitu. Nah, kemudian algoritma early itu dia nyelesainnya left-handed, artinya dia dari ke atas kan, tapi nggak mungkin simultan. Berarti dia itu nyelesain dari sebelah kiri dulu, selesain, terus nanti kita baru lanjut ke kanan sampai selesai. Jadi left-handed. Nah, kemudian tadi yang ku bilang kayak istilahnya dia konteks free grammar atau tadi di tipe 1, tapi sebetulnya kalau ini tuh termasuk yang bagus, artinya implementasinya itu bisa luas. Jadi dia itu nanti bisa diluasin ke konteks sensitif grammar juga. Tapi mungkin lebih ribet, tapi di sini mungkin ke implementasinya simpelnya dulu. Nah, kemudian di algoritma early itu ada sintaks sama struktur yang perlu kita tahu sebelum kita lanjut ke bagaimana cara kita bikinnya. Itu tuh ada pertama ada yang perlu kita tahu di strukturnya itu ada stats. Stats itu intinya suatu kondisi dari kita tuh extend kayak production rule. Jadinya dari sisi kiri ke bisa ngeproduksi sisi kanan apa. Nah, tapi bedanya sama rule tadi kan cuma sisi kiri sama sisi kanan. Nah, ini tuh seharusnya kayak cuma terminal dan non terminal doang. Tapi di sini ada add tuh di sini bukan terminal atau non terminal tapi karakter khusus. Jadi dia itu kayak dot yang gambarin udah sejauh mana sih kita tuh ngeparse atau ngebaca token dari ini tuh benar atau salah. Nah, sedangkan start end itu kayak range di mana dari sini tuh udah dibaca sejauh apa sih, dari mulai dari titik mana sampai titik mananya gitu, dari titik awal akhirnya mana dengan kita udah titik add-nya itu atau dotnya di situ. Makanya tadi kan agak modifikasi, makanya di sini disebutnya juga dotted rule. Ya, itu kayak jadi suatu kondisi di satu titik gitu. Gambar satu kondisi di satu titik. Nah, sedangkan state list dia tuh kayak kumpulan list. Maaf. Jadi state list itu kumpulan dari state. Nah, state itu tadi itu kayak nanti bakal ada state. Kalau misalkan ini I prefer a morning flight. Di sini tuh nanti kalau istilahnya parser tuh kayak mecah-mecah jadi simbol-simbol. Nah, ini tuh nanti dipecah-pecah jadi token-tokennya, berarti ada I prefer a morning flight, dimana di sini tuh masing-masing tuh punya arti masing-masing kan. Nah, terus nanti di tiap tadi potongannya itu tuh nanti akan ada titik yang kita evaluasi termasuk di pinggir-pinggirnya. Nah, berarti kalau kayak gini berarti sebelum I 0, terus 1 setelah I, terus setelah prefer 2, setelah E 3, setelah morning 4, sama setelah flight yang paling terakhir 5. Jadinya kalau 4 karakter ada 5. Jadinya kalau misalkan ada N karakter berarti ada N plus 1 titik yang kita evaluasi. Nah, tiap titik evaluasi ini punya stat list sendiri, artinya bakal punya kumpulan stat sendiri. Nah, kemudian yang ketiga, chart tuh kayak kumpulan dari stat list. Jadinya kayak dari semua tadi itu bakal kita masukin stat listnya ke satu yang namanya chart itu jadi gambaran umum atau gambaran besar. Nah, kemudian algoritma early sendiri itu punya tiga mesin utama, 3 komponen.
utama yang nanti bakal dijalanin. Pertama tuh prediktor. Prediktor tuh betul ada namanya, dia tuh intinya memprediksi kalau dari suatu state nanti bakal mungkinnya lagi lanjut ke state yang mana. Nah, yang kedua ada scanner. Nah, scanner di sini tuh buat ngebaca, intinya kalau dari suatu kondisi kita tuh bisa ngelanjutin pembacaan atau enggak, gitu intinya. Kasarnya nanti mungkin penjelasannya bakal aku jelasin lebih lanjut lagi. Nah, completer itu intinya di sini fungsinya buat ngebaca apakah ada suatu state yang ini tuh udah kebaca semua. Jadinya kalau misalkan udah kebaca semua, berarti dia tuh buat penentu kondisi yang lebih kompleks itu tuh benar atau enggak. Jadi kalau misalkan tadi di tree ini, misalkan di bawahnya udah true kondisinya, berarti kondisi atasnya itu bisa sub bagian dari atasnya itu bisa jadi true. Kayak misalkan gini deh, NP di bawahnya ada that sama nom. Berarti kalau that-nya udah benar, kita tinggal ngebuktiin nomnya benar atau enggak. Kalau misalkan nomnya benar juga, berarti yang di NP ini udah benar gitu. Nah, tadi kena di mana DP-nya? DP-nya itu kayak tiap kali kita jalanin prediktor, scanner sama completer itu kita bakal nge-push state. Nah, push state tuh supaya kita nggak ngitung dari awal lagi, tapi tinggal kita refer doang. Nah, makanya dia pakai dynamic programming. Nah, mungkin aku bakal langsung ke contoh. Gua ini bisa kayak di sini simplified English. Nah, pakai banyak aturan, tapi aku bakal jelasin yang aturan yang dasarnya dulu. Ini di sini tuh cuma kayak penjumlahan bilangan, dimana penjumlahannya itu bisa intinya panjang gitu, kayak misalkan 1 tambah 2 1 tambah 3 1 tambah 2 tambah 3 sampai seterusnya. Nah, itu tuh bisa direpresentasiin pakai grammar ini. Jadinya start simbolnya dia ngeproduksi E itu non terminal buat ngereplikasi tahapan-tahapannya. Nah, kemudian dari E itu bisa ngeproduksi E tambah E lagi. Jadinya juga intinya buat manjangin, atau nanti kalau misalkan udah gak mau dipanjangin bisa diubah ke X. Nah, X tuh intinya ceritanya ini tuh sebetulnya bilangan real. Jadi bilangan apapun, tapi biar gampang ku simbolin aja X. Nah, jadinya di sini yang mau ku uji itu nanti ada X tambah X. Jadinya X tambah X tuh di sini ada 3 token kan. X di tambah sama X. Jadi nanti bakal dipisah jadi kayak gini. Token X, token tambah sama token X lagi. Kalau tadi ku bilang titik analisisnya ada N plus 1, berarti ini N-nya kan 3, berarti ada 4. Dimana 4 tuh sebelum X1, habis itu setelah X1, setelah tambah 1, setelah X lagi 1. Jadi 0, 1, 2, 3. Nah, kita ya ke algoritmanya. Jadi di algoritma ini itu pertama bakal mulai dari plus, dari tanda dolar itu intinya ini tuh start state. Ini karena di pemrogramannya aja, aslinya mah nggak perlu. Nah, jadinya intinya buat manggil dari S tuh manggil dotted rule S-nya. Jadinya di sini cuma ada tadi buat S produksi E. Jadinya buat manggil S produksi E. Nah, kemudian nanti setelahnya itu cuma jadinya bakal dijalanin algoritma itu menjalanin komponen 3 yang tadi ku sebutin tuh berurutan. Pertama ada dijalanin prediktor. Setelah prediktor tuh jalanin scanner, kemudian jalanin completer. Nah, di sini dari start terus berarti ke prediktor. Jadi prediktor tuh ngebaca apakah ada yang bisa diprediksi. Nah, gimana kita tahu apakah itu bisa diprediksi atau enggak? Itu dengan cara kita add tuh tadi dotnya kan. Dotnya itu apakah ada di sebelum non terminal simbol. Nah, kalau misalkan ada di sebelum non terminal simbol, berarti intinya dia itu bisa diekstensi. Nah, di sini kan add-nya ada di sebelum non terminal E. Berarti kalau misalkan E itu ada suatu produksi di mana E jadi sesuatu lain, nah berarti nanti kita bakal push ke situ, ke state list itu juga. Ini nanti kita bakal push. Di sini kan dia sebelumnya E, berarti kita bakal jadikan tadi kalau kita ingat bisa jadi E tambah E sama E bisa jadi X. Nah, berarti kita tambahin lagi di state list yang sama E tambah E sama E jadi X. Nah, tombol add-nya tetap karena dia itu cuma ngeprediksi kemungkinan setelahnya. Nah, terus habis completer, habis prediktor, dia scanner. Nah, scanner itu dia membaca apakah ada dot rule yang setelahnya itu kayak gini nih contohnya.
dot row, setelahnya itu terminal. Jadi setelahnya itu bukan non terminal kayak tadi tapi terminal. Nah, tapi bacanya bukan di state yang sama tapi state sebelumnya. Nah, tadi di state 0 nggak ada yang sebelumnya kan nggak ada, berarti lanjut ke state 1. Nah, jadi dia nge-scan di state 1 tapi yang dibaca di state 0-nya. Nah, ternyata ada kan. Nah, berarti yaitu di sini nih. Ngeproduksi add. Nah, add-nya itu sebelum X. Nah, berarti dia tuh bisa di-scan ke kondisi S1 ini. Jadinya dibaca kondisi S1-nya. Nah, begitu dibaca, gimana cara ngebacanya? Jadi oh iya, kalau tadi prediktor itu kan cuma ngepredik ya. Jadinya range-nya nggak berubah. Sedangkan scanner itu dia tuh ngebaca kan. Berarti kalau ngebaca berarti tadinya awal dari mana, misalkan awal dari X, akhirnya di Y. Berarti kalau kita scan nambah 1 kan. Berarti jadi dari X sampai Y tambah 1 gitu. Nah, makanya di sini nanti dibaca kan tadi sebelum X dotnya. Berarti dotnya kan tadi nandain progress. Berarti progressnya itu ngebaca X-nya itu berarti nanti dotnya kita pindahin ke setelah X. Dimana X-nya itu berarti kita tandain udah dibaca. Nah, makanya tadi dot X kan jadi X dot yang bakal kita push kondisinya. Nah, terus tadi juga ditambah 1, jadinya 00 jadi 01. Nah, itu fungsi scanner kayak gitu. Yang kemudian udah nggak ada lagi kan yang bisa di-scan karena tadi cuma 1 doang. Nah, kemudian kita lanjut ke completer. Nah, completer itu gimana? Tadi kayak aku bilang kayak prediksi nyari tahu apakah udah ada yang selesai atau belum. Nah, udah ada yang selesai atau belum tuh caranya kita nyari di selain dua kondisi tadi, yaitu dengan kata lain kondisi di mana dotnya itu ada di paling kanan. Nah, itu tuh di kondisi di state list sekarang atau di state list sebelumnya. Nah, kalau misalkan kita lihat ternyata di state list sekarang tuh ada, umumnya di state list sekarang sih. State list sekarang ternyata ada di mana udah paling kanan nih. Yang baru tadi yang baru dibaca itu udah langsung di paling kanan. Nah, terus dari paling kanan kita lihat itu tuh tadi di rule-nya di left side-nya itu E. Nah, berarti kita ngebaca yang sebelumnya di S0-nya ada yang dia itu ngeproduksi E nggak? Nah, ternyata ada 2 kan. Ada S ngeproduksi E sama E ngeproduksi E tambah E. Nah, completer itu buat nandain tadi soalannya udah diselesain atau belum. Nah, berarti kan di sini ibaratnya E itu udah selesai ngebaca nih, selesai ngebaca X-nya. Nah, berarti intinya setelah yang tadi sebelumnya ini at dot E ini E-nya itu persoalan E itu udah dipecahin. Jadi bisa kita langsung lompat non terminalnya. Oh, tadi kan scanner cuma ngelompatin terminal. Nah, kalau completer tuh intinya dia buat nandain kita udah selesai ngebacanya non terminal. Kalau beda sama scanner tadi, jadi kita bakal ngelompatin non terminalnya. Nah, itu fungsi dari completer tadi. Jadi nandain suatu persoalan tuh udah selesai atau belum. Nah, tadi yang dibacanya dari stat sebelumnya kita masukin ke stat ini gitu. Nah, terus kalau ini yang dolarnya itu aku bilang nggak dihitung, makanya aku tadi mau bilang 2, nggak cuma nggak bukan 3. Nah, untuk setelahnya nanti bakal kurang lebih tahapannya sama tadi ke 1 kan, terus nanti dianalisis di 2, terus kemudian ada di 3 sampai nanti gimana nandain dia tuh berhasil atau enggak. Kalau misalkan dia nanti muncul sampai kondisi di mana yang dibaca itu udah komplit dari sebelum tadi titik awal kan, titik analisis awal 0 kan. Nah, berarti sampai paling akhir 3. Kayak yang aku bilang tadi 0, 1, 2, 3. Berarti kalau udah selesai dari 0 sampai 3, udah itu udah kompleternya itu. Berarti suksesnya bisa kita bilang terus. Nah, mungkin ini ada yang lebih ngegambarin lagi. Nah, ini lebih ini tapi kan tadi 3 nih. Tadi ini ada 3. Kita cuma 2, berarti cuma sampai sini doang. Nah, berarti kita bisa lihat ini. Nanti saya sampai sini. Nah, ini aturannya kurang lebih buat lebih ilustrasinya. Nah, mungkin nanti bisa lebih jelasnya lihat makalahku. Ini aku jelasin gambaran besarnya aja. Kalau kemudian kompleksitas dari algoritma ini gimana sih? Kompleksitas early itu sebenarnya kurang lebih sama kayak algoritma yang lainnya. Itu word case-nya maksudnya ada yang lebih jelek n pangkat 4, tapi n pangkat 3 tuh di sini kompleksitasnya n pangkat 3. Jadinya n tuh dimana panjang atau banyak tokennya. Kayak tadi berarti x tambah x tuh 3, berarti 3 pangkat 3, jadi 27 langkah gitu. Atau kalau tokennya 5 berarti 5 pangkat 3 125 langkah. Nah, ini tuh ya ada yang jauh lebih cepat bisa linear atau n pangkat 2.
Tapi ada juga yang jelek N44. Nah, ini tuh termasuk yang standar. Tapi kelebihan dari early itu sebenarnya ini tuh N43 tuh worth, atau kalau misalkan nggak ada restriksi apa-apa. Nah, tapi kalau misalkan dia tuh bahasanya unambiguous atau nggak ada keambiguannya, dia bisa n kuadrat, atau kalau di special case dia tuh bahkan bisa linear. Ini ada yang lebih algoritma yang lebih kompleks lain, tapi aku cuma ada yang jelasin early aja. Nah, kelebihan sama kekurangan dari pakai early itu apa sih? Pertama, early itu bukan parsley, maaf, early algorithm tuh dia bisa bahasa yang diidentifikasi itu luas. Jadinya bahkan kita tuh bisa kayak bahasa Inggris yang kita simpelin kayak di makalahku tuh dia bisa dianalisis. Ada yang lebih powerful tapi lebih dikit. Nah, early itu lebih luas. Ini dia itu biasanya buat coba ngeidentifikasi bahasa natural. Nah, terus tadi lumayan cepat kalau buat beberapa saat. Terus habis itu dia tuh yang dieksplor itu cuma yang mengarah ke solusi. Nah, kemudian juga dia itu enaknya lagi format dari nulis grammar kita tuh bebas, nggak harus kita ubah ke format khusus. Ini kita punya ada grammar tertentu nih, bisa langsung kita masukin aja grammarnya. Kalau soalnya ada lagi namanya CK, Chokyo Kasami, algoritma buat parse juga, buat nentuin benar atau enggak. Tapi uh, uh, grammar kita tuh harus diformat sampai ke format yang sesuai sama permintaannya algoritmanya. Sedangkan kalau ini tuh nggak perlu gitu. Nah, terus selain kelebihan tentu ada kekurangannya karena nggak sempurna, yaitu algoritmanya relatif lambat sih kalau dibandingnya tadi aku bilang algoritma ada yang namanya LR. Dia tuh lebih apa ya, biasanya buat ngeparse program gitu loh, jadinya kayak emang harus cepet banget. Nah, kalau sedangkan ini tuh emang bukan fungsinya buat itu, tadi buat mendekati gitu, jadinya cukup N-3 buat tadi yang kayak pendekatan misalkan bahasa Inggris gitu. Nah, terus path yang kemungkinan nggak cocok juga ditelusuri karena kita tuh tadi kan top down kan, jadinya kita tuh pasti dari path yang kita telusuri itu pasti valid, cuma tapi mungkin aja itu bukan inputan yang diminta. Beda sama kalau bottom up. Kalau bottom up itu pasti dari asalnya dari input yang kita minta, cuma mungkin aja nggak mengarah ke start state. Nah, ini mungkin implementasinya. Jadinya kalau ini mungkin aku banyak ambil dari slide-slide kuliah universitas luar negeri sama beberapa orang yang ngembangin program, termasuk program yang tadi itu aku juga lihat orang terus kemodifikasi juga dikit-dikit. Nah, ya mungkin sekian dulu dari aku. Mungkin kurang lebihnya mohon maaf. Makasih sudah mendengarin. Sampai jumpa lagi.